Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sanamur Sidik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pembuatan PRD ya. Ini untuk pemetaan sebuah database. Di sini saya membuat ERD pada DTA Al-Ihsan. Maksudnya DTA ini yaitu lembaga pendidikan non formal ya. Kalau di kampung-kampung itu namanya sekolah agama atau sekolah diniyah. Baik, sekolah diniyah ini di sini ada beberapa bagian ya. Ada profil diniyah itu sendiri atau profil MDT, kemudian ada data pimpinannya, kemudian ada data rekeningnya, kemudian data izin operasi ya atau izin berdirinya yayasan ini, kemudian ada juga data tanah bangunan. Ini merupakan data kepemilikan tanah seperti itu. Kemudian data sarana prasarana bangunan itu seperti ruangan, kemudian jumlah ruangannya berapa. Kemudian ada juga sarpras pendukung seperti kayak kursi, meja dan lain-lain. Kemudian ada juga data sarpras listrik ini yang menunjukkan untuk pengeluaran listrik, kemudian daya listriknya berapa, kemudian kalau ada internetnya berapa gitu. Kemudian juga data santri ini menjelaskan terkait dengan identitas santri, kemudian jumlah santri, kelasnya berapa. Ini ada juga data guru ya, data guru. Ini gurunya ada berapa, kemudian jabatannya apa saja ya. Akan saya jelaskan satu persatu. Baik, di sini ada profil MDT. Di sini ada NSDT, nama MDT, jenis. Ini jenisnya itu diniyah berarti ya, sekolah non formal. Kemudian ada jenjangnya itu sekolah diniyah itu untuk sekolah SD. Kemudian tahun berdiri Hijriah, ini didirikannya pada tahun Hijriah, juga tahun Masehi. Kemudian ada juga alamat MDT, ini merupakan alamatnya. Di bawahnya ada RT, RW, kelurahan, kecamatan, kota, provinsi, sampai dengan kode pos. Juga ada nomor telepon yang bisa dihubungi, alamat email, website. Kemudian ada juga data pimpinan ya. Data pimpinan di sini ada juga NSDT, nama MDT, kemudian nama pimpinannya, jenis kelamin pimpinannya, status pegawai, NIK-nya, pendidikan terakhir pimpinan, nomor HP, email, tanggal mulai menjabat, tanggal selesai menjabat. Kemudian ada juga referensi data rekening. Ini merupakan rekening diniyah. Jadi jika diperlukan di sini ada data rekening, nomor rekening, nama dalam rekening, nama banknya apa, cabangnya apa, kemudian nomor NPWP, kemudian nama dalam NPWP gitu. Ini biasanya untuk yayasan ya. Saya setting untuk yayasan sini. Kemudian di bawah itu ada data izin operasi. Ini merupakan surat-surat pendukung untuk berdirinya suatu yayasan. Ada juga nomor izin operasi, kemudian ada juga tanggal SK, instansi penerbitnya. Di sini instansi penerbitnya berarti Kementerian Agama. Kemudian tanggal SK awal, SK akhir. Ini biasanya SK itu setiap 5 tahun sekali ada pembaruan. Kemudian ada SK pendirian, itu didirikannya itu pada tahun 2006 kalau DTA Al-Ihsan ini. Kemudian ada tanggal SK, tanggal pendiriannya berapa. Kemudian dilanjut dengan data tanah bangunan. Ini merupakan kepemilikan tanah, luas tanahnya berapa. Kemudian ada juga sarpras bangunan ya. Bangunannya seperti apa saja, ruangannya apa saja, misalkan ruangan kelas, ruangan guru, toilet dan lain-lain. Kemudian ada juga sarpras pendukung seperti meja santri, kursi santri, papan tulis, penghapus, laptop, printer, proyektor, dan sound system. Kemudian ada juga data sarpras listrik ya. Ini menujunya ke sini. Ini lebih ke sumber listriknya dari mana, kemudian daya listriknya berapa, providernya berapa, kualitas internetnya kalau ada internet. Tapi yang baru sekarang digunakan itu hanya sumber listrik dan daya listrik ya yang digunakan pada realnya. Tapi saya masukkan sebagaimana nanti bila mana ada
pemasukan internet, jadi tinggal dimasukkan datanya aja. Kemudian ada juga data santri MDT. Sini disubkan lagi ya. Nah, di sini ada identitas santri, NIS, nama, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, alamat, ayah kandung, ibu kandung, asal sekolah. Asal sekolah formal ini mestinya SD-nya di mana ya. Kemudian ada tingkat kelas. Tingkatan kelasnya ini dibagi lagi. Ada kelas 1 Pramadin, kelas 2 Pramadin 2 namanya, kelas 3 Diniyah 1, kelas 4 Diniyah 2, kelas 5 Diniyah 3, kelas 6 Diniyah 4. Ya, jadi kalau di Diniyah itu sampai kelas 4 ya. Kemudian ada juga status, di sini statusnya itu aktif, nonaktif atau lulus ya. Kemudian ada juga jenis kelamin, laki-laki dan perempuan. Kemudian kita bergeser ke sini, ada data guru ya. Data guru di sini ada nik, nama, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, alamat, nomor HP, rekening, jabatan, status. Nah, untuk nama maksudnya ini bukan nama ya, jadi saya salah mengarahkan. Ini harusnya ke jenis kelamin, laki-laki dan perempuan. Karena tadi ada proses pengeditan, jadi tabelnya itu berpindah ya, panahnya itu berpindah. Kemudian ada juga referensi rekening. Ini ada nomor rekening, nama bank, nama nasabah. Kemudian ada juga jabatan. Nah, di sini nama jabatannya itu ada wali kelas 1, 2, 3, 4 sampai dengan 6. Kemudian ada juga bendahara yayasan, operator yayasan, ada guru juga olahraga, ada juga kepala diniyah atau kepala sekolah. Baik, langsung saja kita masuk ke MTBS ya. Manajemen database system ya. Nah, saya menggunakan IDSQL. Di sini tabel-tabel dari sini tuh diimplementasikan pada IDSQL ini ya. Akan saya berikan dulu, dibagi dua dulu. Nah, ini identitas santri, berarti yang ini ya. Kemudian ada rekening bank guru, tadi referensi ijob, data pimpinan, rekening MDT, data sarpras listrik ya. Di sini ada juga sumber listrik, daya listrik, perbedaan kualitas internet. Pokoknya yang di tabel Excel ini saya implementasikan ke IDSQL ini ya. Ada juga referensi jabatan, di sini ada nama jabatannya apa. Ya, kita ke pinggir lihat. Kemudian ada juga referensi jenis kelamin. Ada juga jenis kelamin guru. Nah, ada juga profil MDT di sini seperti yang atas ini ya. Nah, seperti itu. Kita coba masuk ke datanya ya. Nah, data di sini. Kalau data ini ke pinggir ya tampilannya. Nah, seperti ini, tahun berdiri, tahun berdiri Masehi, alamat MDT, RT. Kita maju ke query. Nah, ini merupakan historinya ya. Tadi saya membuatnya, kita klik 2 kali, ini akan muncul. Kita enter misalkan. Ini berarti ini kita perbesar dulu. Berarti ini referensi data surplus listrik, berarti ini menjelaskan terkait pembuatan database untuk listrik ya. Kita hapus, coba kita buka lagi yang lain. Nah, ini misalkan ini rep surplus pendukung MDT, kemudian surplus bangunan MDT, ada juga surplus bangunan lagi. Oh, tadi pencet 2 kali ya. Misalkan kita buka di yang paling bawah itu, saya mulainya itu di identitas santri. Jadi saya mulainya dari bawah tadi ngodingnya. Nah, mungkin sekian ya penjelasan mengenai IDSQL dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan. Bila bisa bilang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.